Halo, kembali lagi di channel Maya Musik dan hari ini kita akan belajar ya satu materi mengenai solo keyboard ya yang memiliki PSRS Yamaha PSRS series ya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita perhatikan ya untuk sebelum memulai materi ini kita harus memiliki keyboard yang merek Yamaha PSRS series atau berapa keyboard arranger ya, bisa jadi Casio juga ada, uh, chord juga ada ya yang arranger, dan kemudian setiap fitur-fitur yang ada di setiap uh, keyboard, setiap merek itu berbeda-beda ya bapak ibu semua. Dan untuk tombol-tombol yang ada di depan juga berbeda, tapi mungkin nanti saya sampaikan melalui tulisan yang ada di setiap fiturnya. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah cara bermain lagu memakai style musik. Ya. Yang pertama kita harus pastikan itu stylenya. Stylenya itu artinya musiknya. Ya. Kalau di Casio biasanya rhythm gitu ya. Jadi stylenya itu kita harus pencet kita pencet style di apa di keyboard kita ya. Kemudian kita pastikan di sini kan ada stylenya itu kategorinya ada pop, rock, ada swing jazz, ada latin, ada ballad, R&B, ballroom, world, dance, country, dan movie and show ya. Jadi banyak sekali kategori style musik ini sesuai dengan lagu yang akan kita mau bawakan. Nah, di sini misalnya kebanyakan lagu lambat itu biasanya pop, ballad ya, ballad. Kalau biasanya cepet biasanya rock atau R&B juga bisa ya. Nah, jadi kalau kita memastikan lagu kita pelan, berarti kita tekannya ballad. Jadi di dalam kolom ini ada ballad ya. Kemudian setelah kita memilih kategori ballad, di dalamnya akan ada isi-isian style musik yang bernuansa ballad. Ya, dimana yang perlu kita catat ya di style musik ini yang perlu kita ingat adalah ballad di dalamnya ada dua style musik yang sangat-sangat terkenal ya untuk bisa bawakan lagu 4/4, yaitu power ballad atau love song ya, bebas ya, power ballad dan love song. Jadi kita tinggal pilih dua itu aja udah bagus banget untuk mewakili lagu-lagu yang bertempat yang lambat. Nah, setelah itu kita akan cari ya, kita cari yang tulisannya ada power ballad atau love song ya. Kemudian kita boleh dibantu pakai scroll ya, scroll ada bulat-bulatan di apa namanya di layar sebelah kanan, itu kita scroll sampai dapat power ballad atau love song. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah voice. Nah, voice ini bisa jadi grand piano, bisa jadi string ya. Misalnya teman-teman ya Bapak Ibu, kalau pianonya seperti ini. Kalau ada piano pad juga ya. Jadi ada nuansa musik-musik rohani biasanya ya. Nah, kemudian ada string. Oke, jadi kita pastikan voice yang kita pencet ini uh, yang kita inginkan apa kita cari dengan cara menekan tulisannya di Yamaha biasanya voice ya, kalau di Casio itu tone ya, tone atau tone ya. Tapi kalau di PSRS ya tulisannya voice, dan di voice itu ada juga banyak ya jenis-jenis voice, bahkan kategorinya juga ada. Misalnya kategori voice yang ada di PSRS itu ada piano, pianonya banyak lagi ya, ada grand piano, ada warm piano, ada macam-macam, bright piano.
kemudian ada gitar bass, ada organ, ada choir, ada elektropiano atau disingkat piano, ada saxophone, ada trompet juga, ada pad, ada string, ada flute, flute ya, ada brass dan ada synthesizer ya. Ya, CSYDH. Nah, dari kategori-kategori ini kita tinggal pilih. Kalau kita mau grand piano berarti kita tekan piano ya. Kita tekan voice, lalu kita tekan voice itu piano. Kemudian kita pilih grand piano ya, yang ada di list kita ini. Nah, setelah itu kita bisa langsung mainkan. Kemudian ada namanya voice upper dual string. Nah, yang saya pencet tadi itu ada stringnya, ada pianonya. Seperti ini tanpa string ya, tanpa string. Kemudian kalau kita pencet dualnya ya, di apa nanti di keyboard PSRS ya, beda-beda jenis ya. Kalau PSRS itu ya, kalau di atas di bawah 50 dia pakai dual tulisannya, 500 itu dual. Tapi kalau series 700 ke atas ya, PSRS 700 ke atas itu biasanya di ujung kanannya itu ada upper 1, upper 2, right, left. Jadi kita tekan right, jadi tinggal kita pencet nih, kita mau pilih yang string atau apa gitu, kita tambahnya apa nih supaya kita bermain piano plus ada stringnya. Kita coba ya pakai string dual. Oke, jadi kita pastikan voice uppernya dualnya itu string atau pad yang kebanyakan ya kita pakai, atau brass juga bisa, atau trompet juga ya. Jadi ada piano plus ada trompetnya, kita pencet bersama. Kemudian kita pastikan temponya 64 bpm. Nah, kita tekannya adalah awalnya kita tekan langsung temponya berapa kita sesuaikan dengan bpm itu beat per. Kemudian di berikutnya itu ada ACMP, Bapak Ibu ya. Nah, kita harus hidupkan itu. Nah, cara menghidupkannya itu dia biasanya di ujung ya, ujung kiri. Kalau kita lagi di posisi bermain musik ya, dia di sebelah ujung kiri ya, di ujung sini ya. Situ tulisannya ACMP. Nah, kalau kita nggak pencet ACMP, suaranya seperti biasa piano. Tapi kalau kita tekan ACMP jadi seperti ini. Oke. Kemudian ya mungkin ada suara-suara bassnya ya. Kalau tanpa kita tekan, piano mentok ya. Tapi kalau misalnya kita pencet ya, suaranya seperti ini. Itu harus ya Bapak Ibu teman-teman semua untuk bermain style musik. Kemudian intro 1 ya, kita harus pastikan kita tekan intro 1 on ya, posisinya. Maksudnya adalah ya di sini kan setelah ACMP di sebelahnya itu biasanya ditulis itu ada intro. Intro itu ada 3, ada intro 1, ada intro 2, ada intro 3. Oke. Dan intro ini biasanya intro pertama itu pendek, intro kedua agak panjang sedikit, intro ketiga lebih panjang lagi. Jadi kita tinggal pilih. Kalau biasanya untuk bermain musik atau lagu ya, biasanya ada intro-intronya dan kita bisa dibantu lewat pakai intro ini. Nah, misalnya seperti ini. Kita sekali pencet aja dia langsung main. Kalau untuk intro 1. Seperti itu. Jadi ada 4 kali ketuk.
Itu untuk intro satu, tinggal kita hidupkan ya, kita on kan, kita pencet, jadi dia udah standby. Kemudian kalau intro kedua, jadi agak lebih panjang, kita tekan langsung. Oke, jadi agak sedikit panjang ya dari intro pertama. Intro yang ketiga seperti ini. Nah, jadi 3 intro itu ya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tinggal pilih, tapi kebanyakan saya pakai yang intro untuk intro satu aja. Ini apa-apa aja. Karena ya, intro setiap lagu kan pasti berbeda-beda ya. Kita ngambilnya ref sepenggal ref atau sepenggal ref akhir gitu ya. Kemudian kita pakai varian mode. Nah, maksudnya ini adalah mode C ya. Biasanya di sini ada di sebelah intronya ada main varian ya, main variation ya. Artinya variasi. Style musiknya itu ada 4 ya, ditulis di situ huruf ya, A B C D. Jadi untuk main A atau versi variasi A pasti lebih tenang, lebih lambat. Biasanya itu main A sama main B atau varian A sama varian B bisa saya pakai untuk lirik 1 dan lirik 2 lagu. Kalau sudah masuk ke ref biasanya saya pakai C atau D. Nah, jadi di sini tulisannya mode C. Kalau mode C, kenapa kita mulai mode C? Karena kita pasti pakai intro biasanya agak besar, agak ramai ini ya. Setelah itu nanti ketika masuk lirik pertama baru kita tekan main varian A. Nah, posisinya berkedip ya, berkedip itu artinya standby ya. Nah, misalnya kita coba ya, kalau varian 1 ya, varian A nya ya, varian 2 kita tekan 2 kali. Oke, sedikit disclaimer ya, kita tekan 2 kali itu supaya ada fill in-nya ya, untuk bisa masuk style yang apa namanya, main yang kedua wajib ada fill in-nya, fill in drumnya. Misalnya seperti ini. Jadi yang kita pencet itu kan posisinya A ya. Lalu kita pencet A lagi, baru kita pencet B untuk menuju ke B nya. Ini A ya posisinya Bapak Ibu ya. Kita mau pastikan mau ke B nih ya, kita pencet A dulu baru B. Pencet A baru B. Nah, ini udah mulai rame, udah mulai ada nuansa string pelan ya, slow stringnya. Kita mau ganti ke C, berarti kita tekan B baru tekan C. Nah, ini udah mulai rame ya. Kita D, kita tekan D. Oke. Nah, jadi tadi yang di D itu lebih ramai lagi ya. Biasanya itu kalau di lagu itu ada klimaks lagu ya. Artinya drumnya itu di situ paling ramenya. Nah, kita boleh pakai main varian. Jadi kita sesuaikan selera kita sih ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya biasanya lirik 1, lirik 2 itu saya pastikan di varian A atau B.
Kemudian kalau C biasanya saya pakai ref, tapi kalau misalnya pengulangan refnya lagi ada berapa kali, saya akan pakai varian D. Seperti itu. Kemudian ini ada scene star ya. Tulisannya itu scene star. Kita pencet ini Bapak Ibu supaya kita standby ya. Berkedip artinya standby. Misalnya seperti ini ya. Di sebelah, tapi sebelumnya ya, di sebelah kanannya juga ya, setelah style musik itu ada ending ya, sedikit ya. Ini ending itu ada juga ending 1, 2, 3. Ending 1 biasanya tidak terlalu panjang ya. Yang kedua agak sedikit panjang, yang ketiga berubah makin panjang lagi. Misalnya ya, kita coba ya. Kita pencet ya. Oke, seperti itu aja untuk ending yang pertama. Ending yang kedua, oke, yang kemudian yang ketiga, oke, seperti itu ya. Jadi intronya tinggal kita pilih, endingnya juga kita pilih, varian juga kita bebas pilih. Yang penting kita tahu, kita tekan aja Bapak Ibu ya. Kita coba-coba aja semua yang mana yang enak rasanya ya. Kalau saya biasanya intronya intro 1, endingnya juga ending 1 aja supaya nggak terlalu panjang ya. Nah kemudian di sebelahnya itu ada scene stop, ada scene start. Artinya scene ini artinya memastikan standby. Kalau scene stop misalnya seperti ini, saya pencet orang hidup tapi saya lepas mati. Nah biasanya itu kalau ada lagu yang digantung-gantung gitu ya, supaya bisa dapat dinamika yang lebih klimaks lagi gitu biasanya. Kita lepas lagi mah. Nah, itu fungsi scene stop. Kalau scene start, dia ketika kita pencet udah pasti otomatis scene startnya hidup, start stopnya juga hidup, tapi nggak nyala, nggak bunyi suaranya. Kenapa nggak bunyi? Dia standby ya, gitu ya. Kita akan nyalakan dia dengan hanya menekan tombol satu aja udah bunyi dia. Jadi fungsi scene start itu membuat style musik ini standby untuk bermain. Dan untuk lagu yang kita pakai biasanya ya, kita pastikan materi sebelumnya ya, kita harus belajar dulu chord family ya. Ini untuk tangan kanan, tangan kiri juga sama. Kenapa kita harus belajar chord? Supaya kita tahu nanti style musiknya mau diapain nih, mau ke rap, mau kemana gitu ya. Kita akan pakai tangan kiri ya. Jadi kalau kita udah bisa, kita gabung ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk disclaimer ya, kalau kita tekan ACMP Bapak Ibu ya, nggak bakalan muncul ya yang kita pencet yang warna kuning. Kalau kita pencet ACMP-nya nggak hidup ya. Kalau kita matikan ACMP-nya, akan ada lagi di virtual piano-nya kita pencet apa. Nah, jadi kalau udah tahu ya, udah tahu lagu misalnya
kuncinya ya, kirinya udah bisa ya, family chord. Kita boleh coba lagu balonku ada lima ya. Balonku ada lima. Sebentar ya. Jadi balonku ada lima ini kita pastikan chordnya dulu nih, chordnya apa nih. Misalnya seperti ini ya. Oke. Nah, kita pastikan nih kuncinya apa-apa aja ya, seperti itu ya. Kalau kita pencet balonku ada lima, nanti saya kirim apanya ya, materinya, materi gambarnya. Misalnya seperti ini. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Seperti itu ya. Jadi kita ulang lagi sekarang ya. Kita pastikan ACMP-nya hidup ya. Kemudian intro satunya hidup ya, berkedip ya biasanya ya. Variannya kita jadinya berkedip ya, bukan intronya yang berkedip. Kita pastikan tekannya di C dulu. Kenapa di C? Kalau biasanya ada intronya boleh kita pakai C, tapi kalau langsung biasanya di A aja, varian A-nya aja. Kemudian yang harus kita tekan lagi selanjutnya, kita tekan Sin Start. Sin Start, baru dia standby, kita langsung masuk, kita pencet langsung. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Jangan lupa intro endingnya. Oke, kita pencet ending artinya kita selesai. Oke, dan saya pakai tadi yang terakhir itu ending 1. Oke, sekian aja dulu materi hari ini ya. Dan boleh dilatih-latih, nanti kita akan jumpa di sesi berikutnya ya. Dan semoga bermanfaat. Selamat berlatih.